Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kasih Tidak Menuntut. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu masuk dan bertahta dalam hati kami. Terpuji Engkau menerima kebenaran firman-Mu dan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini di Amerika kami merayakan Hari Ibu. Dan dari Los Angeles, atas nama seluruh jemaat RCC kami menyampaikan Selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk apa yang para ibu telah kerjakan di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Membesarkan anak, mendedikasikan diri. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan hari ini sehubungan dengan ini kita membahas apa yang telah ibu kerjakan, kasih tidak menuntut. Itulah dedikasi yang kita lihat. Nah, kita untuk itu akan membahas dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Ia, maksudnya kasih, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia, kasih, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saya awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Rasa aman dan perasaan berharga adalah dua elemen penting dari emosi yang sehat. Rasa aman dan perasaan berharga. Dihargai, ya. Itu merupakan dua elemen yang sangat penting dari emosi. Nah, jika kita merasa aman karena terhindar dari kejahatan, sekaligus aman dari penolakan dan kesepian, kita termasuk orang yang diberkati karena memiliki dua hal yang amat sangat dibutuhkan manusia. Bahkan jika kita tahu bahwa kita dikasihi dan dihargai, setidaknya oleh orang-orang yang amat sangat berarti bagi kita, maka kita akan merasa diri kita sangat berharga. Renungkan firman Allah dalam Roma 8 tentang rasa aman dan perasaan berharga yang kita miliki. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lihat kepentingan ini, harga yang Allah berikan kepada kita, penerimaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa tak satu pun dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu orang pun dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik Allah Bapa maupun Tuhan Yesus mengatakan, no one can snatch you out of my hand, neither out of my Father's hand. Tidak ada satu orang pun yang dapat merampas engkau keluar dari genggaman tanganku ataupun genggaman tangan Bapakku. Dan namamu tertulis indah di telapak tanganku. Ini semuanya kata-kata penghiburan yang menunjukkan betapa Tuhan menilai kita sangat berharga karena itu dia rela mati bagi kita. Aman di dalam hal ini. Bahkan kasih manusia yang terbesar tidak dapat memberi kita rasa aman dan perasaan berharga yang kita perlukan. Mengapa? Alasannya adalah karena kasih manusia memiliki kondisi dan manusia itu sendiri juga sangat membutuhkan kasih. Titik. Mereka nggak bisa berikan 100%. Ada masanya capek.
Ada masanya mereka lagi emosional dan sebagainya ini. Kasih manusia selain itu tidak kekal. Kondisi akan merubah segalanya dan selain itu tidak ada seorang manusia pun yang hidup selamanya di bumi ini. Nggak ada. Manusia akan menjadi tua dan mati. Dari debu kembali kepada debu. Dan kasih mereka akan berakhir dan sirna. Alasan lainnya kita tahu bahwa dalam hubungan antar pribadi, manusia cenderung berbuat dosa, berubah-ubah, dan tidak setia. Kasih dibalas dengan kejahatan, menyakiti. Dan kemudian terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kebersamaan ini. Kasih manusia seringkali disertai manipulasi. Dalam arti menyesal dari kulit luar dan bersifat sementara demi untuk memanfaatkan orang lain, demi untuk mendapatkan apa yang ia ingini. Manisnya bibir diperingatkan oleh Alkitab. Jangan terperdaya, karena bibir manis yang lebih manis daripada madu itu dapat memperdayakan. Lain di bibir, lain di hati, kata pepatah di Indonesia. Nah, karena itu manusia membutuhkan kasih yang kekal dalam arti kasih yang tidak pernah berubah. Yang tidak berkondisi. Dan ini kasih seperti ini hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Mati bagi kita. Saat kita masih mengacungkan tangan kita melawan surga. Dia telah mati bagi kita. Memanggil kita untuk bertobat. Jadi kita membutuhkan kasih Allah yang kekal dan tidak pernah berubah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. God is love. Ia memandang kita sebagai orang-orang yang berharga. Karena itu dia rela mati di kayu salib. Dan Injil menyatakan bahwa kita memiliki kasih yang sedemikian rupa dalam pribadi anak Allah yang bernama Yesus Kristus ini. Kasihnya tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan kita. Perasaan aman kita yang terbesar, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya ditemukan dalam kasih kekal dari Allah yang kekal. Kalau kasih itu berubah, kita nggak merasa aman. Bagaimana besok? 1 Korintus 13 ayat kelima adalah bagian dari bagian yang lebih besar di mana Rasul Paulus menggambarkan karakteristik kasih sejati yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape ini sendiri. Dalam ayat khusus ini, Paulus menguraikan beberapa sifat negatif yang tidak terkait dengan kasih. Ya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Nah, untuk itu mari kita bedah ayat ini terlebih dahulu menjadi beberapa komponen penting agar kita dapat memahaminya dengan baik. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam bahasa Inggris disebutkan, love does not behave rudely. Tidak melakukan yang tidak sopan dalam bahasa Indonesianya. Sebuah ayat yang indah dan sederhana. Kelihatannya seperti itu, namun penuh dengan sopan santun, disertai dengan pengontrolan diri yang kuat. Pengontrolan diri ini yang sulit. Ketika Paulus menulis bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan, love does not behave rudely, ia menggambarkan kasih sebagai kasih yang pada hakikatnya penuh perhatian dan rasa hormat. Penuh pengertian, penerimaan. Seperti itu digambarkannya. Kasih lebih dari sekedar menghindari kata-kata kasar yang bersifat menghina, melecehkan, merendahkan. Kasih mengutamakan cara-cara halus saat kita berinteraksi dengan orang lain. Namun manusia itu tidak sempurna. Ada masa-masa di mana emosional mereka sedang dalam keadaan goncang sehingga keluar kata-kata yang kemudian disesali. Itulah manusia. Tapi apakah berarti mereka tidak mengasihi? Mereka mengasihi.
Cuma karena kemanusiaan ini dipengaruhi oleh perasaan yang tidak stabil ini sendiri, keluar kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Pikirkan seperti ini. Ketidaksopanan atau kekasaran seringkali berasal dari kurangnya pertimbangan terhadap perasaan orang lain dan dapat terjadi saat emosi orang tersebut tidak berada dalam keadaan seimbang. Dia sedang mengalami masalah, dia sedang mengalami frustrasi di dalam kehidupannya, sehingga filternya itu kurang berfungsi. Ketidaksopanan dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ketidaksopanan itu dapat muncul akibat seseorang tidak mempertimbangkan waktu atau kebutuhan orang lain. Menyela pembicaraan, cut off all the time. Sering terlambat datang dalam suatu perjanjian. Kita ketemu jam 10 ya, dia datang setengah 11, jam 11, membiarkan orang lain menunggu dan datangnya pun dengan senyum-senyum. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ini bentuk penghormatan yang keterlaluan, melecehkan orang lain. Atau mengabaikan permintaan atau pilihan orang lain. My way. Nggak peduli. Tidak mempertimbangkan opini orang lain. Yang kedua itu adalah menolak pendapat atau perasaan orang lain tanpa pertimbangan. Meremehkan mereka. Mengabaikan kekhawatiran mereka. Atau membuat mereka merasa tidak didengarkan. Dari aku kepadaku untuk diriku dan grupku. Keluargaku, orang lain masa bodoh. Ini melecehkan sesuatu seperti ini sangat menyakitkan. Tidak memiliki kesopanan dasar, melupakan perkataan tolong dan terima kasih. Akhir-akhir ini dalam zaman generasi seperti ini, jarang orang mengatakan tolong, terima kasih. Berbicara dengan nada kasar sepertinya seakan-akan sudah seharusnya kamu melakukan ini bagiku. Atau mengabaikan sopan santun sosial ini. Please, perkataan demikian. Dilupakan. Mementingkan diri sendiri. Mendominasi percakapan. Terus-menerus mencari perhatian. Atau menunjukkan sedikit minat pada orang lain. Orang histrionic personality disorder, NPD, narcissistic personality disorder, sering melakukan ini. Mempermalukan atau merendahkan seseorang di depan umum, membuat lelucon yang tidak pantas dengan mengorbankan orang tersebut atau mengungkapkan informasi pribadi tanpa persetujuan mereka. Ini seringkali terjadi. Kasih di sisi lain dicirikan oleh empati dan keinginan yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Perhatikan itu. Memikirkan kesejahteraan orang lain berbanding dengan tidak memikirkan kesejahteraan orang lain, dengan menceritakan, menjelekkan orang lain, naik ke atas dengan menekan orang jauh ke bawah. Supaya kelihatan perbedaan ini sendiri. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Karena itu kasih secara alami mengekspresikan dirinya dalam tindakan yang penuh hormat dan bijaksana. Penuh perhatian, penuh kewaspadaan, penuh pemikiran. Ketika kita benar-benar mengasihi seseorang, kita memperhatikan perasaan mereka, kita menghargai perspektif mereka, dan kita memperlakukan mereka dengan kebaikan dan pertimbangan yang pantas mereka dapatkan. Ini tentang menciptakan suasana rasa hormat dan menghargai orang lain. Ini adalah pengingat sederhana bahwa kasih bukan hanya perasaan, bukan. Lebih dari itu. Kasih juga senantiasa hadir di lingkungan di mana kita berada untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Menunjukkan empati kepada orang-orang di sekitar kita. Menunjukkan kepedulian. Meskipun di dalam menunjukkan empati dan kepedulian ini, ada risiko dimanipulasikan, dimanfaatkan.
Tapi kita perlu menempatkan batasan-batasan yang konkret di dalam hal ini. Ini sering terjadi. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu penuh perhatian dan hormat kepada orang lain. Ia bertindak dengan cara yang tidak pantas, tidak senonoh, atau yang akan mempermalukan seseorang di depan orang lain. Ia memiliki tata krama yang baik dan tidak memiliki niat untuk menyinggung perasaan orang lain. Saya pernah menuliskan juga tentang tata krama ini di sosial media. Anak yang dilatih tata krama dari sejak awal akan mempunyai rasa harga diri yang cukup tinggi karena dia dapat menempatkan dirinya dengan baik melalui tata krama ini sendiri. Ini penting. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Kasih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan orang lain daripada menuntut keinginannya sendiri atau mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Memanfaatkan orang lain. Itu yang saya katakan tadi. Berpura-pura di dalam hal ini untuk menjebak orang di dalam trap yang telah dia siapkan untuk memanfaatkan orang itu lagi. Ini sebuah kekejian dan pantas bertobat. Ia bersedia mengalah dan mempertimbangkan kesejahteraan orang-orang yang dikasihinya. Ini kasih yang tulus. Sekalipun seringkali dikerjakan. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu sabar dan tidak mudah marah ataupun tersinggung. Kasih tidak mudah marah atau cepat marah ketika menghadapi rasa frustrasi atau kekurangan orang lain. Kasih itu sabar terhadap orang lain dan tidak terlalu sensitif atau mudah tersinggung. Sangat sulit dilakukan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Frasa ini dapat dipahami dengan beberapa cara. Caranya memahaminya seperti apa? Kasih tidak menyimpan atau memikirkan pikiran jahat, kecurigaan, atau kebencian terhadap orang lain. Tidak berpikir, jangan-jangan, dia berpikir ini seperti ini kepadaku. Kasih tidak menuduh orang lain memiliki motif yang buruk atau berasumsi yang terburuk tentang orang lain. Kasih tidak menyimpan catatan kesalahan orang lain. Kasih tidak terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu atau menyimpan dendam. Kasih memilih untuk mengampuni dan melangkah maju. Yang lalu pernah kita bahas. Forgiving what I cannot forget create a new way of remembering it. Benar kita bahas secara detail tentang ini. Mengampuni apa yang tidak dapat kita lupakan menciptakan cara baru untuk mengingat. Tidak mungkin orang dapat melupakan kejadian buruk, kejadian pahit yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Namun saat ia sembuh, kenangan itu sekalipun ada, pola pandangnya berubah melalui kesembuhan yang terjadi ini sendiri, sehingga dia melihat melalui perspektif kacamata yang baru. Intinya, 1 Korintus 13 yang kelima menggambarkan kasih sebagai sifat yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh perhatian, sabar, dan pemaaf yang berfokus pada kesejahteraan orang lain daripada diri sendiri. Menerima kembali sekalipun ada kemungkinan dimanfaatkan. Kasih ini menyoroti bahwa kasih sejati secara aktif menghindari perilaku yang bersikap kasar, egois, mudah marah, atau yang berkutat pada hal-hal yang negatif. Ayat ini menjadi standar yang kuat yang dapat digunakan orang percaya untuk memeriksa tindakan dan motivasi mereka sendiri. Sekarang mari kita bedah lebih lanjut tentang kasih tidak mencari keuntungannya sendiri. Ya, agar dapat kita pahami dengan baik, kita bedah kembali menjadi beberapa elemen penting. Ayat ini terlihat sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Untuk dapat mengerti ayat ini, ya, mari kita bedah ayat ini menjadi elemen-elemen penting, komponen-komponen penting. Yang pertama itu adalah kasih tidak mementingkan diri sendiri
versus kasih dengan kepentingan pribadi. Dalam bahasa Inggrisnya, selflessness versus self-interest. Nah, inti dari kasih ini adalah tentang memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan orang lain daripada memaksa kehendak, keinginan, atau agenda diri kita sendiri. Kasih menjauhkan aku, menjauhkan aku dari apa yang aku inginkan, menjadi apa yang terbaik untuk kita, atau apa yang akan membuat kita bersuka cita. Itu penting. Jadi bukan berpusat kepada diri sendiri, selama itu menguntungkan aku, membuat aku naik ke atas, bahwa kamu mati di bawah menjadi tumpuan kakiku, nggak peduli dia. Naik dengan menjatuhkan orang lain. Bagaimana kalau kita mengangkat sama-sama naik ke atas? Ilustrasi yang lalu, kalau seseorang berdiri di atas meja, lebih mudah kita tarik dia ke bawah dan jatuh daripada dia mengangkat kita dari bawah ke atas. Energi yang dibutuhkan itu jauh lebih besar. Coba kita apresiasi dengan cara yang demikian itu. Perjuangannya berapa berat untuk mengangkat kita ke level di mana dia berada. Namun seringkali salah mengertikan dan menuntut lebih banyak lagi. Perlu kita mengambil waktu untuk merefleksikan kasih yang seperti itu. Kasih melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Dengan perkataan lain, kasih melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Ketika kasih tidak menuntut keinginannya sendiri, maka kasih melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan situasi, untuk mengendalikan outcomes-nya, hasilnya, atau bahkan pilihan orang lain. Kita nggak perlu bisa mengontrol segala sesuatu. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol kapan kita selesai dengan kehidupan ini. Mana tahu gitu. Kasih mempercayai dan menghormati otonomi individu-individu. Hal ini tidak berarti tidak ada batasan, tetapi lebih merupakan memberikan perhatian terhadap pendapat, memberikan perhatian terhadap opini orang lain, memberikan perhatian terhadap kebutuhan orang lain, daripada bersifat memaksakan kehendak diri sendiri. My way is the right way. Nggak bisa seperti itu. Kasih bersifat fleksibilitas dan kompromi. Hidup dengan orang lain pasti melibatkan pendapat dan keinginan yang berbeda. Kasih yang tidak menuntut keinginannya sendiri bersifat fleksibel dan bersedia untuk berkompromi. Kasih mencari solusi yang menghargai kedua belah pihak, bukan yang selalu mengalah pada yang lain. Mengalah terus juga nggak baik ini. Harus ada batasan yang ditempatkan di dalam hal ini. Walaupun yang lain merasa kesulitan untuk menghargai batasan yang ditempatkan. Inilah self-respect itu sendiri. Bisa menghargai batasan yang ditempatkan orang lain tanpa menuntut orang tersebut untuk terus-menerus mengalah. Ini kasih yang dewasa. Kasih memiliki kesabaran dan pemahaman. Terkadang apa yang kita inginkan saat ini mungkin bukan yang terbaik bagi orang lain atau dalam hubungan jangka panjang. Kasih yang tidak menuntut adalah kasih yang sabar dan penuh pengertian, bersedia menunggu, mendengarkan, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain, namun tidak mengizinkan orang tersebut melanggar batasan yang telah ditempatkan. It's a no-no. Kasih memiliki kerendahan hati dan keterbukaan. Menuntut keinginan kita sendiri seringkali berasal dari ego atau keyakinan bahwa kita yang paling tahu, kita yang paling mengerti, kita yang paling benar. Kasih dalam kerendahan hatinya bersedia terbuka terhadap ide orang lain. Bersedia terbuka untuk saran yang diberikan orang lain. Bersedia untuk menerima dan memandang, mempelajari cara lain dalam melakukan sesuatu. Kasih mengakui bahwa kebijaksanaan bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga dimiliki oleh orang-orang lain. Karena setiap orang ini diciptakan segambar dengan rupa dan wajah Allah itu sendiri yang diberikan juga hikmat dan marifat. Bukan hanya kita sendiri.
Kasih memberikan kebebasan dan rasa hormat. Ketika kita menuntut keinginan kita sendiri, ketika kita ketika kita tidak menuntut keinginan kita sendiri, kita memberi orang lain kebebasan untuk dapat menjadi diri mereka sendiri, untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan mereka sendiri, dan dapat membuat pilihan mereka sendiri. Ini kan indah. Hal ini menumbuhkan lingkungan yang penuh rasa hormat dan kepercayaan. Keluarga yang harmonis berasal dari sini. Aspek kontras dan keegoisan kasih. Aspek kasih ini sangat kontras dengan keegoisan yang dicirikan oleh fokus yang terus-menerus pada keuntungan pribadi dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Ketika keegoisan memecah belah, kasih tanpa pamrih menyatukan. Melihat dari sisi lain, tercerai-berai kita runtuh, bersatu kita kuat. Intinya, kasih yang tidak menuntut keinginannya sendiri menggambarkan kasih yang murah hati, penuh perhatian, dan berfokus pada orang lain, dan menghadirkan kesejukan di mana kita berada. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang menumbuhkan keharmonisan dan pengertian dengan melepaskan keinginan untuk selalu benar atau selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Menuntut orang lain melakukan tapi sendiri tidak melakukan. Kasih seperti ini berfungsi sebagai kompas yang indah yang dapat membimbing kita menuju hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan jika dijalani secara konsisten dan persisten, penuh dengan disiplin, dengan pertimbangan-pertimbangan tentang kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Harmonis akan terbentuk. Keharmonisan, bahasa Indonesianya sebetulnya, akan terbentuk. Kasih yang tidak menuntut keinginannya sendiri pasti bersifat fleksibel dan bersedia untuk berkompromi. Dapat ditekuk tanpa patah. Itu kompromi yang benar. Ketika kasih tidak memiliki kebutuhan untuk mengendalikan atau menuntut, mengontrol, maka kasih membuka kapasitas yang luar biasa untuk fleksibilitas dan kompromi. Mari kita bahas lebih lanjut. The tyranny of my way in the relationships. Tirani cara saya dalam berhubungan dengan sesama manusia. My way. Pikirkan tentang hubungan di mana satu atau kedua individu secara terus-menerus mencoba memaksakan keinginan mereka masing-masing. Hal itu sering terwujud sebagai harapan yang kaku. Akibatnya orang lain atau pihak lain untuk menghindari konflik mengatakan iya, tapi tidak melakukannya. Apa gunanya hal yang seperti demikian? Bukankah lebih baik menerima pikiran orang lain, opini orang lain untuk dipertimbangkan juga? Kalau kita hanya menginginkan kehendak kita di sini menimbulkan harapan yang kaku. Artinya harapan yang berpegang pada gagasan yang tidak tergoyahkan tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Bagaimana pasangan harus bertindak. Bagaimana waktu harus dihabiskan. Keputusan apa yang harus diambil. Artinya tuntutan dalam bentuk harapan kaku yang diharapkan terjadi dari pasangan, dari teman, dan sebagainya ini. Singkatnya, kehendakku, pikiranku, ideku, bukan kehendak, ide, atau pemikiranmu. Dalam keluarga, di antara persahabatan, di dalam kantor antara bos dan pegawai. Kekakuan seperti ini dapat menimbulkan kehancuran. Penolakan terhadap perubahan, merasa terancam atau merasa tidak nyaman ketika rencana
berubah atau ketika pasangan menyarankan pendekatan yang berbeda pada waktu diskusi. Perebutan kekuasaan, power struggles, terlibat dalam pertengkaran atau debat terbuka untuk memenangkan argumen atau agar preferensi mereka diprioritaskan. My way. Jika perebutan kekuasaan ini terjadi terus-menerus, maka salah satu pasangan akan terluka dan akan menimbulkan ketegangan dalam relationships yang ada. Ini penting. Keengganan untuk melihat perspektif orang lain. Mereka begitu terpaku pada sudut pandang mereka sendiri sehingga mereka menolak untuk menerima atau memahami kebutuhan dan keinginan pasangannya. Kasih seperti ini yang terikat oleh tuntutan keinginannya sendiri menjadi rapuh dan rentan pecah di bawah tekanan hidup yang tidak terhindarkan dan juga karena adanya perbedaan kepribadian di antara dua orang ini sendiri. Karena masing-masing dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Orang dibesarkan dari satu keluarga pun akan memiliki kepribadian yang berbeda dalam pola pandang, dalam pola pikir, dan sebagainya ini. Kebebasan untuk melepaskan kontrol atau melepaskan kendali. Kita tidak perlu mengontrol segala sesuatu sehingga menjadi over controlling, nggak perlu. Sebaliknya, kasih yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri melakukan segala sesuatu dengan rasa lapang dan penuh pengertian. Hal ini terwujud sebagai keterbukaan terhadap ide baru. Benar-benar ingin tahu tentang saran pasangan atau pegawai dan bersedia mencoba hal-hal di luar zona nyaman. Kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan hidup saat ada rintangan, menyesuaikan rencana dan harapan dengan penuh pengertian, bukan dengan frustrasi, dengan kemarahan dan sebagainya ini. Pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif, menghadapi perselisihan sebagai peluang untuk menemukan solusi yang sesuai dan berguna serta bermanfaat untuk kedua individu. Bukan sebagai pertengkaran yang harus dimenangkan atau mencari kesempatan untuk membalas di masa yang akan datang. Menyalibkan orang, mencoba merendahkan orang pada kesempatan yang lain di hadapan teman dan semuanya ini dengan tujuan merendahkan, mempermalukan. Ini cara yang sangat evil. Empati dan pemahaman, mendengarkan dan menghargai perasaan serta perspektif pasangan secara aktif, bahkan saat berbeda dari perspektif kita sendiri. Mengapa fleksibilitas dan kompromi penting? Fleksibilitas dan kompromi penting untuk membina keharmonisan. Ketika kedua individu bersedia mengalah, dinamika yang tercipta akan lebih lancar dan damai. Konflik menjadi lebih jarang dan tidak terlalu intens. Membangun kepercayaan dan keamanan. Ketika kita mengetahui bahwa pasangan kita bersedia menemui kita di tengah jalan dan bersedia untuk mempertimbangkan kebutuhan kita, maka hal itu akan memperkuat ikatan kepercayaan dan menciptakan rasa aman dalam hubungan. Mendorong pertumbuhan, itu penting. Kompromi seringkali mengharuskan seseorang untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan satu sama lain. Memperdalam keintiman, tindakan untuk menyesuaikan diri dengan seseorang yang kita kasihi, menunjukkan kepedulian dan rasa hormat, rasa peduli, dan dapat menumbuhkan hubungan emosional yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Menjamin kelangsungan hidup. Faktor yang lain, hubungan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dan hubungan seperti ini akan jauh lebih mungkin bertahan dalam ujian waktu. Hidup ini penuh dengan perubahan dan kemampuan untuk menavigasi perubahan ini bersama-sama sangat penting.
Nuansa komprominya itu seperti apa? Penting untuk dicatat bahwa kompromi bukanlah tentang satu orang yang selalu mengalah. Kompromi itu bukan tentang satu orang yang selalu mengalah atau mengorbankan kebutuhan mereka sendiri sepenuhnya. Bukan seperti itu. Kompromi yang sehat meliputi saling memberi dan saling menerima. Kedua pasangan bersedia mengalah pada poin-poin tertentu untuk merawat keharmonisan yang ada. Fairness, keadilan. Hasilnya terasa cukup adil bagi kedua individu. Komunikasi harus terbuka, membahas kebutuhan dan keinginan dengan jujur dan penuh rasa hormat. Intinya, kasih yang tidak menuntut keinginannya sendiri, mengakui individualitas dan otonomi orang lain. Kasih yang tidak menuntut keinginannya sendiri, lebih mengutamakan kesejahteraan hubungan daripada kebutuhan untuk menjadi benar atau melakukan sesuatu dengan cara yang sangat kaku. Kualitas kasih tanpa pamrih ini sebagai ciri fleksibilitas memungkinkan kasih untuk dapat ditekuk sedemikian rupa namun tidak patah. Beradaptasi tanpa kebencian dan akhirnya berkembang dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kasih yang kaku dan mementingkan diri sendiri. Fleksibilitas itu penting. Kesimpulannya atau summary-nya adalah seperti berikut. Intinya dari segala sesuatu yang telah kita bicarakan adalah kasih tidak menuntut keinginannya sendiri, tapi menunjukkan sifat cinta sejati yang tidak mementingkan diri sendiri dan berpusat pada orang lain. Bagi orang yang terluka ini sangat sulit. Kasih sejati ditandai dengan pertimbangan, kompromi, dan kemauan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri. Dan ini adalah sebuah pilihan untuk melayani dan memprioritaskan orang lain, bahkan ketika itu sulit dan tidak nyaman. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, namun Roh Kudus terus memberikan conviction di dalam hati kami akan kasih yang murni itu, penuh dengan fleksibilitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu, diberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah pada saat ini kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan menerima berkat bersama-sama berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili mohon diri. Shalom.